Waalaikumsalam Ukti. Masih banyak yang belum masuk ya? Iya, Bu. Sudah nulis nama dan NIM di chat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya absen dulu ya di Esorogan ya. Sambil nunggu teman kalian. Harun. Harun nek begini foto. Tapi harus mau Harun. Lelap Harun jadi gamers di dalam laut ya. Iya. Patrick di mana, Patrick? Ini jangan lupa NIM-nya juga ya. NIM-nya dicantumkan juga. Biasa nggak bingung nyari namanya. Di mana, Bu? Di chat. Oh iya, Bu. 3 menit lagi saya mulai kuliahnya. Sinyal, kenapa kau pergi? Loh, kalian sudah pakai VPN belum? Sudah. Sudah, Bu. Lancar kan? Lancar, aman, jaya, dan terkendali, Bu. Oke. Pakai wifi, Bu. Wifi, Bu. Bu, di sini pemadaman, Bu. Itu siapa? Itu siapa yang bilang? Itu Bondo, Bu. Situ Bondo. Ahmad Ainul Firmansyah, NIM-nya berapa? 30, Bu. 30. Rizal Wahyu. NIM-nya berapa? Rizal Wahyu. Halo, Bu, hadir. NIM-nya berapa NIM-nya? 06. Oke. Siapkan kertas ya, buku atau kertas itu buat mencatat nanti. Oh, siap. Waduh. Siap, Bu. Sudah. Bentar, Bu. Tulis di tab nggak apa ya, Bu ya? Kenapa? Tulis di tab. Nggak apa-apa, yang penting buat catatan kalian. Bu.
Sudah siap. Muhammad Fairuz Abadi. NIM-nya berapa? 2, Bu. 02. Oke. Masih banyak ya. Halo. Oke. Bentar, saya siapkan dulu PPT-nya. Untuk hari ini, terakhir kita ada kuliah offline kapan? Udah lama ya? Lama, Bu. Hampir 3 minggu sampai 4 minggu. Oh, senang ya berarti? Nggak seneng sama sekali, Bu. Kenapa? Nggak suka, Bu. Tambah ribut. Kenapa? Enak di kampus. Di rumah itu jelek. Simple. Kenapa kalau di kampus ada wifi ya? Di rumah sinyalnya Begitu, simple. Itu Jelas itu. salah satunya itu. Ya, itu jelas. Jaringannya lemot, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi, ya mulai ya. Kelihatan kan wajah saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi hari ini kita bahas tentang dua topik ya. Tentang manajemen proses dan teknik penjadwalan proses. Manajemen proses kan kita kemarin 2 pertemuan itu online semua kan. Untuk yang pertama kan gara-gara ada acara itu ya. Terus kemudian yang kedua ada corona sampai sekarang kan. Jadi kita langsung bahas 2 pertemuan, kita bahas hari ini. PPT-nya sudah saya kirim di mana mas namanya? Materi kuliah. Bisa langsung dicek kalau mau cek. Bu. Sebentar. Duh, apa ini? Sekarang saya share. Kita mulai dari yang manajemen proses dulu. Kelihatan PPT saya? Kelihatan. 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 Ya? Ini kita bahas dulu tentang Sangat jelas, manajemen proses. Untuk yang manajemen proses, ini kan sudah ada PPT-nya kan? Sudah pernah saya kirim. Ya, Bu.
Ya, Bu. Ya, Bu. Dari sini ada yang ditanyakan? Baru 2 minggu yang lalu. Udah lupa. Lupaan, Bu. Langsung ke intinya aja ya. Siklus hidup proses ada berapa? Ready running. Sit. Gitu. Halo? Halo? Ada yang tahu siklus hidupnya proses ada berapa? Nggak ada yang jawab. Ada 5, Bu. Ada 5, apa aja? New, ready, running. Kalau apa? Ada apa harus wait itu nanti di block terus lagi terus running terus exit. Jadi mulai dari awal. Yang pertama adalah siklus hidup yang pertama yaitu new. New artinya New. itu adalah dalam tahap transisi Aduh. oleh sistem operasi. Ini biasanya alokasinya untuk memori. Baru awal-awal membuat gitu ya. Kemudian setelah new ada yang namanya apa? Setelah new Running. ada yang namanya ready. Ready dulu. Ready dulu. Jadi setelah new itu nanti akan ada ready, di mana di ready yang proses yang berstatus ready itu nanti ada yang namanya antrian ready. Jadi di situ proses-proses itu sedang antri. Cara gampangnya membayangkannya adalah misalkan kalian sedang pergi ke bank, mau ke teller, itu kalian datang. Nah, kalian datang ke bank, nyampe di banknya itu mau buka pintunya itu, berarti kalian statusnya adalah new. Nah, kemudian setelah kalian ambil antrian, berarti kan kalian antri di teller kan ya? Nah, itu namanya antrian ready. Dari situ, kalau di bank, ketika memang sudah waktunya dipanggil, berarti kalian langsung ke bank kan ya, langsung transaksi di teller gitu kan. Tapi kalau untuk yang proses ini, ada bagian dari sistem operasi yang bagian nunjuk. Oh, siapa yang harus dieksekusi duluan. Misalkan ada A, B, C yang sedang antri di antrian ready. Nah, scheduler ini yang bagian milih proses mana yang akan dieksekusi, dia misalnya milih yang B, berarti yang B itu statusnya akan berubah menjadi running. Kalau yang lainnya A sama C tetap ready. Sampai sini paham? Ya, Bu. Oke? Ya, paham. Paham loh ya. Terus kemudian, nah ketika sudah ada di running, itu berarti yang sudah muncul di tampilan user. Nah, ketika running, ternyata membutuhkan yang namanya input dari perangkat input-output. Contohnya kayak dari mouse, atau dari apa printer, atau ya apa. Proses itu nggak berubah status lagi menjadi block atau waiting. Nah, ketika misalkan butuh masukan dari user berupa dia harus diklik apa, tombol apa gitu ya. Terus kemudian sudah diklik oleh user, maka dia akan berubah lagi menjadi ready dulu. Kembali lagi ke ready dulu, baru habis itu nah ini. Kembali dulu ke ready, baru habis itu kembali ke running. Mouse saya kelihatan nggak? Bu, Ya, kelihatan. Bu. Kelihatan kan? Nah, jadi ketika awal dia baru diciptakan, berarti dia ada new. Kemudian antri bareng-bareng di ready.
Nah, ketika dipilih oleh scheduler, dia akan statusnya berubah menjadi running. Nah, ketika menunggu, misalkan masukan dari input output atau event, itu dia statusnya akan berubah menjadi block. Nah, ketika yang ditunggu-tunggu sudah datang, dia akan balik ke ready, nggak langsung ke running. Dan balik lagi ke ready, antri lagi, nunggu ditunjuk lagi sama scheduler. Kemudian langsung balik ke running. Jika emang sudah selesai, berarti dia jadi exit. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, paham. Nah, sekarang untuk yang siklus hidup ini, ada para ahli beranggapan bahwa new dan exit itu dianggap tidak ada. Jadinya diubah menjadi ini. Kelihatan? Ya, Bu. Artinya ya. Jadi di siklus hidup yang 5 status ini nggak ada kan status new, nggak ada status exit, ya. Tapi dia langsung ke ready. Jadi di ready dia antri, kemudian ketika sudah ditunjuk oleh scheduler, baru dia akan running. Nah, misalnya ketika running, dia membutuhkan inputan dari user, maka dia akan langsung ke block. Nah, di block ini ada waktunya. Ada standar waktunya. Jadi misalkan jika standar waktunya adalah 5 detik gitu ya. Terus ketika user itu ditunggu ternyata lebih dari 5 detik tidak memberikan inputan, maka proses itu akan berubah statusnya menjadi suspend block. Jadi ketika eventnya itu sudah muncul, baru dari suspend block itu dia akan ke suspend ready. Baru dari suspend ready dia akan kembali ke ready. Seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa antara block dengan suspend block? Jadi kalau ketika di block ini, misalkan standar waktunya adalah batasnya adalah 5 detik, ketika eventnya yang ditunggu sampai 5 detik nggak muncul, berarti dia balik ke suspend block. Kalau misalkan dalam waktu kurang dari 5 detik ternyata eventnya sudah muncul, berarti dia langsung ke ready, nggak langsung ke suspend. Di sini paham? Bu, paham, Bu. Bu. Sampai sini ada pertanyaan tentang siklus hidup proses? Ada pertanyaan? Saya tanya, Bu. Ya. Suspend ready itu apa, Bu? Apa? Suspend ready. Suspend ready itu adalah status bagi proses yang awalnya dari suspend block. Jadi kalau misalkan prosesnya itu dia hanya dari nyampe blok aja, berarti dia setelah eventnya muncul dia langsung ke ready. Tapi kalau misalkan dari blok dia ternyata statusnya berubah menjadi suspend block, berarti ketika eventnya muncul atau inputan dari usernya muncul, berarti dia kembalinya nggak langsung ke ready, tapi ke suspend ready. Jadi ada tahapan dulu sebelum ke ready. Jadi suspend ready dulu, baru ke ready. Itu ya, kalau yang ini disebut dengan siklus hidup 5 status. Kalau yang tadi, yang ada new-nya, ada exit-nya, itu yang 3 status. Paham bedanya? 3 status, Bu. Ya, yang ada new sama exit-nya yang 3 status. Ya, Bu. Paham ya? Lebih enak yang mana, Bu? Yang 3 apa 5, Bu? Maksudnya lebih enak Paham, yang Bu. mana? Itu tergantung settingannya dari sistem operasinya. Kita tidak bisa menentukan.
Oke. Ya. Kalau emang sudah tentang yang manajemen proses, saya lanjut ke teknik penjadwalan proses. Saya nggak ada pertanyaan ya. Belum, Bu. Muncul nggak? PT Belum. saya Muncul, Bu. apa? Judulnya? Teknik penjadwalan proses. Penjadwalan proses. Itu udah bener ya. Kalau nggak kelihatan nanti Tidak. bilang ya. Kalau misalkan Ya. hilang atau apa. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, sekarang untuk yang teknik penjadwalan proses. Jadi di proses itu ada yang namanya sistem sekuensial atau sistem multitasking. Jadi kalau sistem sekuensial itu berarti dia yang berurutan. Jadi kalau misalkan ada proses A, B, C, maka yang A dulu dikerjakan, dieksekusi sampai selesai, baru habis itu B. Habis B diselesaikan, baru C. Nah, tapi kalau yang untuk multitasking, itu berarti ada A, B, C, itu berarti dalam satu waktu dia bisa mengerjakan 2-3 proses sekaligus. Itu artinya multitasking. Nah, kalau emang seperti itu, berarti ada yang namanya penjadwalan proses yang dikelola oleh sistem operasi. Nah, caranya bagaimana prosesor itu menjadwalkan proses itu biar tidak saling bertubrukan, biar antara yang memorinya jalan, prosesnya juga jalan, gitu ya. Nah, kita ada yang namanya teknik penjadwalan proses. Konsepnya adalah untuk yang penjadwalan proses ini, berhubungan dengan urutan kerja atau proses. Jadi penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Jadi yang menentukan adalah yang penjadwalan. Komponennya ada antrian penjadwalan, ada penjadwal atau scheduler, ada dispatcher. Untuk yang antrian penjadwalan itu berarti ada yang namanya antrian yang berisi proses-proses yang siap dieksekusi. Itu berarti adalah antrian ready. Untuk yang pertama, antrian yang berisi proses yang siap dieksekusi itu antrian ready. Kemudian, antrian untuk proses-proses yang menunggu layanan operasi dari perangkat input-output. Itu berarti adalah antrian dari blok. Karena dia statusnya blok. Ketika menunggu layanan dari perangkat input-output, berarti dia statusnya blok. Kemudian ada yang namanya scheduler. Jadi scheduler ini adalah yang bagian memilih di antara proses-proses yang ada di antrian ready itu, kira-kira proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, yang milih itu adalah scheduler namanya. Nah, scheduler ini ada 3. Ada scheduler jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, short, itu adalah yang bagian menyeleksi proses mana yang akan dijalankan di antara proses-proses yang ada di antrian ready. Kalau untuk yang jangka menengah, yang medium, berarti ini berada di proses yang statusnya adalah suspend ready atau block. Di mana pada jangka menengah ini ada yang namanya swapping. Aktivitas pemindahan proses dari memori utama ke memori sekunder. Berarti ada asal, ada tujuan. Kalau swapping kan berarti dari memori utama ke memori sekunder, atau bisa juga dari memori sekunder ke memori utama. Itu adalah swapping. Nah, sekarang jika ada 2 seperti itu, berarti swapping itu dibagi jadi 2. Ada swap in, ada swap out. Kalau yang swap in, itu berarti
dari memori sekunder ke memori utama. Tapi kalau swap out dari memori utama ke memori sekunder. Sampai sini paham? Swap in, swap out. Paham. Ya Bu, ya Bu. Ya. Oke, sekarang untuk yang penjadwal jangka panjang. Ini adalah bagian menyeleksi proses yang akan dialokasi ke memori utama dan akan disisipkan lagi ke antrian ready. Jadi habis dari swap in, kemudian dia akan disisipkan lagi ke antrian ready. Itu adalah penjadwal jangka panjang. Nah, komponen yang ketiga ada yang namanya dispatcher. Jadi dispatcher itu adalah yang bertugas untuk melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang dipilih oleh scheduler. Yang melakukan pengalihan eksekusi itu namanya dispatcher. Nah, dispatcher itu untuk pengalihannya itu butuh waktu. Durasi waktunya yang diperlukan oleh dispatcher untuk melakukan pengalihan itu namanya dispense latency. Sudah sampai sini paham? 3 komponen penjadwalan. Sekarang kita masuk ke kriteria. Kriteria penjadwalan proses. Kriterianya ada 6. Yang pertama adalah adil, efisiensi, waktu tanggap, waiting time, turnaround time, dan throughput. Untuk yang adil, itu berarti semua proses yang ada di dalam sistem operasi harus diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu prosesor secara adil dan tidak mengalami yang namanya starvation. Jadi starvation itu adalah proses yang tidak terlayani dalam jangka waktu yang lama. Itu nggak boleh. Jadi dipastikan semua proses dieksekusi secara adil oleh prosesor. Nah, kemudian yang kriteria yang kedua, ada yang namanya efisiensi. Efisiensi ini menjaga agar prosesor terus-menerus terpakai selama masih ada proses yang aktif di antrian ready. Jadi, kalau misalkan ada proses yang sedang aktif di antrian ready, ya berarti prosesornya harus bekerja. Jangan sampai prosesornya tidak bekerja ketika masih ada proses yang sedang aktif atau yang sedang antri di antrian ready. Itu nggak boleh. Kemudian ada yang namanya waktu tanggap atau response time. Ini ada 2, ada terminal response time dan ada event response time. Kalau terminal response time itu adalah durasi waktu antara pengguna memberikan input dengan sistem operasi memberikan output kepada pengguna. Jadi durasi waktu dari pengguna memberikan input dengan sistem operasi memberikan output kepada pengguna. Kemudian kalau yang waktu tanggap pada sistem waktu nyata atau event response time itu adalah durasi waktu antara terjadinya sebuah kejadian atau event dengan saat sistem memberikan tanggapan. Nah, kalau misalkan kalian menjalankan komputer gitu ya, terus kemudian kalian memberikan input, mungkin kalian ngeklik apa, tapi kemudian waktu yang diberikan oleh komputer untuk memberikan feedback ke kalian tuh agak lama, itu berarti artinya terminal response time-nya durasi waktunya besar. Kalau kita pasti user, pasti kita menganggapnya adalah komputernya lemot.
Tapi sebenarnya yang bermasalah adalah di bagian terminal respon time-nya yang besar. Jadi kalau bisa komputer yang bagus itu adalah yang terminal responnya kecil atau seminimal mungkin, secepat mungkin. Kemudian ada yang namanya waiting time, waktu yang dihabiskan oleh sebuah proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Jadi selama dia menunggu di antrian ready itu disebut dengan waiting time. Kalau yang turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses mulai running ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Jadi rumusnya ada turnaround time sama dengan waktu proses running plus waktu menunggu di antrian ready plus waktu proses di blok. Yang terakhir itu ada throughput. Jadi yang throughput ini adalah rata-rata proses yang dapat diselesaikan dalam satu selang waktu. Jadi kira-kira dalam satu selang waktu itu jumlah proses itu dapat dieksekusi berapa? Jumlahnya ada berapa? Oh iya, Bu. Ya, jika banyak itu berarti bagus komputernya. Berarti prosesornya bagus. Prosesornya update atau yang terbaru. Kalau enggak, Bu. Ya kalau enggak, berarti pertama, bagian yang respon time-nya dia besar, durasi waktunya. Ya kan? Terus kemudian throughput-nya tadi pasti jumlah proses yang dijalankan pasti sedikit. Nah, itu kan bisa dilihat dari situ. Ya, Bu. Nah, sekarang tentang strategi dasar dari penjadwalan. Ini ada dua. Ada non-preemptif dan ada preemptif. Ngerti ya? Kalau ada non, itu berarti artinya ketika ada satu proses yang sedang berjalan atau dieksekusi, proses lain itu tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Jadi kalau misalkan ada proses yang sudah berjalan, yaudah berarti harus selesai dulu, baru habis itu proses lain bisa dieksekusi. Tapi kalau yang preemptif, ketika ada satu proses yang sedang berjalan, maka proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa menunggu proses berstatus running itu selesai. Dari sini bisa tahu bedanya non-preemptif dan preemptif. Ya, Bu. Yang preemptif itu yang biasanya buat mesin gitu ya, Bu ya? Yang mana yang mana? Non. Yang non, kenapa? Biasanya dibuat mesin gitu berarti, Bu. Soalnya kan harus selesai dulu baru bisa lanjut ke selanjutnya. Mesin kayak di pabrik gitu dah. Ya. Ya, ini kan bahasnya sistem operasi ya. Mesin kan juga pakai sistem operasi. Iya, pasti seperti itu. Tapi kan kita bahasnya sistem operasi di komputer kan. Jadi kalau yang di komputer, kalau misalkan ada yang seperti itu, misalkan komputer yang dia menggunakan sistemnya sekuensial kayak gitu ya, itu berarti kalian nggak bisa membuka seperti ini. Misalkan satunya buka Zoom, terus kemudian kalian buka internet atau habis itu ngapain gitu di komputernya itu nggak bisa. Jadi kalian kalau mau buka Zoom ya udah Zoom aja, nggak bisa komputernya melakukan proses yang lain. Kalau yang seperti ini, saya buka Zoom, kemudian saya juga buka PPT kan. Berarti strategi dasarnya dia pakai yang mana? Preemptif. Yang preemptif. Iya. Kalau yang preemptif ini biasanya digunakan di sistem multitasking. Jadi dari 2 atau 3 proses atau lebih itu bisa dijalankan secara bersamaan. Oke, yang teknik penjadwalan proses yang pertama udah selesai. Sekarang saya lanjutkan ke yang bagian algoritma. Sampai sini, kan sudah siapkan pulpen-nya buat mencatat? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Halo, Ali.
Ali Sofian. Lalu. Oke. Tadi komputernya mau mati. Bentar ya. Nah, sekarang, ini adalah inti dari sistem operasi yang sebelum UTS. Jadi yang ini pasti akan muncul di UTS. Jadi tolong kalian dengarkan baik-baik, pahami. Kalau nggak paham, tanya. Jadi sekarang untuk yang jadwal teknik penjadwalan proses, tadi kan ada strateginya ada 2 ya. Ada non-preemptif, ada yang preemptif. PPT-nya sudah berubah, sudah kelihatan? Bu, belum full screen, Bu. Belum. Belum full screen. Ini? Sudah? Sudah, Udah, Bu, udah, Bu, udah, Bu. Udah ya. Nah, untuk penjadwalan non-preemptif, nah kalau yang non-preemptif tadi bisa mengambil alih proses yang sedang berjalan atau tidak? Yang non? Tidak. Yang tidak, Bu. Yang tidak, Bu. Ya, berarti, nah yang di non-preemptif ini, algoritmanya ada 3. Ada FIFO, first in, first out, ada SJF, shortest job first, sama HRRN, highest response ratio next. Itu adalah algoritma yang untuk non-preemptif. Tapi kalau untuk yang preemptif, itu ada round robin, ada shortest remaining time, dan ada priority scheduling. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama yang first in, first out. Yang first in, first out itu berarti artinya udah kelihatan dari singkatannya ya. Berarti proses yang tiba lebih dahulu, dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Oke, logikanya seperti itu. Untuk yang FIFO atau FCFS. Saya langsung ke contoh soal. Ada 3 proses, P1, P2, P3. Dia sedang menunggu di jadwal, menunggu di eksekusi dengan prediksi waktu eksekusinya adalah 24 milisecond, 3 milisecond, dan 3 milisecond secara berurutan. Nah, ketiganya masuk secara hampir bersamaan, yaitu detik ke-0. Berarti ada seperti di tabel ya, P1, P2, P3. Nah, sekarang ini ada yang nama Gantt. Gantt itu berarti adalah untuk membantu kalian dalam nanti akan menentukan proses mana dulu yang akan dijalankan, kemudian waiting time-nya berapa, dan around time-nya berapa. Itu membacanya dari Gantt chart-nya. Kalau di FIFO, dia logikanya adalah first in, first out. Berarti yang pertama kali di eksekusi adalah yang mana dulu? Pertama kali Yang masuk. P1, Bu. P1. Berarti P1. Kemudian Satunya. P2, P2. P2. ya Urut P1, P2, P3. Ya. Oke, kita mulai dari, jadi P1 dimulai dieksekusi berarti dari detik ke 0, dieksekusi selama 0 second. sampai 24 24 detik. second. 24 Ya. second. Karena FIFO itu masuk non-preemptif, berarti harus selesai dulu, baru bisa diambil alih oleh proses lain. Berarti 0 sampai 24, itu punyanya P1.
Kemudian yang dieksekusi selanjutnya adalah P2. 2. Waktu eksekusinya berapa? P2? 3 detik. Ya, 3 detik. Berarti dari 24 ditambah dengan 3. Berarti jadi berapa? 27. 27. 27. 24 tambah 3 ya, 27. Nah, setelah P2 selesai, maka yang dieksekusi adalah P3. P3 waktu eksekusinya berapa? 3 Bu. MS Bu. 3. Berarti 27 tambah 3. 3. Jadi sama dengan 30. 30. Oke, Gantt-chartnya selesai. Nah, sekarang di soal selalu yang ditanyakan adalah waiting time. Tadi waiting time artinya apa di kriteria? Waktu untuk menunggu apa? Waktu antrian, Bu. Iya, waktu yang diperlukan oleh Menunggu kapan proses runningnya? untuk menunggu, untuk dieksekusi, dipilih oleh dipilih oleh scheduler. Nah, sekarang kita mulai dari P1. P1 waiting time-nya kira-kira berapa? Waiting time-nya adalah P1 perlu menunggu nggak? Untuk dieksekusi? Enggak kan? Begitu dia datang, dia langsung dieksekusi. Berarti waiting time-nya adalah 0. 0 kan? Terus kemudian P2-nya waiting time-nya berapa? 24 Bu, karena 20? harus menunggu. Ya, 24. karena dia harus menunggu selama 24 untuk selesai. detik. Menunggu sampai P1-nya selesai. Kemudian P3-nya waiting time-nya adalah 27 karena harus menunggu P1 dan P2 untuk selesai. Oke, ya benar. Nah, sekarang ada waiting time-nya udah diketahui ya. Nah, sekarang ada yang namanya average waiting time. Itu berarti rata-rata dari waiting time. Berarti nyarinya adalah 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi berapa? Jumlahnya 3. proses. Oh, itu 3 itu jumlah P-nya itu ya, Bu? Ya, 3 itu adalah jumlah prosesnya ada berapa. Karena kita ada P1, P2, P3 berarti dibagi 3. 3. Sama dengan 17. Nah, selain Mau tanya, waiting, ya, gimana? Kenapa kok kita harus menghitung average-nya? Average-nya itu biar kita tahu kira-kira lebih efektifan mana di antara misalkan di algoritma ini ya, di algoritma yang strategi non preemptif, di antara ketiganya itu kalau misalkan ada soal yang sama, yang kasusnya sama, yang paling efektif yang mana? Pasti kita mencari waiting time-nya yang paling kecil kan? Ya. Kalau waiting time-nya paling kecil itu berarti kan adil untuk proses-proses. Jadi nunggunya nggak lama-lama gitu loh. Oke. Ya. Terus kemudian selain waiting time dan average waiting time, kita juga mencari yang namanya turnaround time. Atau singkatannya biasanya saya singkatnya adalah TAT. Rumusnya tadi apa? Turnaround time? Durasi menunggu di ready. Menunggu di apa? Ditambah? Apa? Rumusnya TAT? Mbak dicari. Waktu proses running ditambah waktu menunggu di antrian ready. Terus? Ditambah waktu proses di bloknya. di blok. Oh ya. Benar ya. Nah, sekarang di soal ini waktu running itu adalah waktu eksekusi ya.
Itu sudah diketahui kan ya? Ya. Terus kemudian waktu waiting time-nya, waktu menunggu juga sudah diketahui kan? Waktu waiting time-nya itu yang average-nya atau yang enggak itu, Bu? Yang ini, yang per proses, bukan average. Proses. Oke. Oke. Nah, berarti kalau mau nyari TAT-nya, berarti yang kalian pakai adalah waktu eksekusinya plus waktu menunggunya. Oke. Jadi TAT untuk P1 berapa? TAT untuk P1 itu 24 ditambah 24 tambah 0. Ya, 24 tambah 0 berarti sama dengan 24. 24. 24. Yang lain paham? Ya, Bu. Ya. Kemudian P2. Paham, Bu. 27 tambah 24, Bu. 27, Bu. 27. 24 tambah 3. 24 ditambah 3 sama dengan 27. 23. 3. Ya kan? TAT-nya untuk P3. 27 tambah 3. Berapa? 27 tambah 3. Ya, 27 tambah 3 berapa? 30. 30. 10. 10. Di sini paham TAT? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang selain TAT juga ada yang namanya average turnaround time. Berarti rata-rata dari turnaround time-nya. Berarti berapa rata-ratanya? 17. Bagi 3, Bu. Iya, dibagi 3. Kan prosesnya ada 3. 10. 24 ditambah 24 tambah 30 ditambah 24 tambah 27 ditambah 30. Terus dibagi? Ya. Bagi 3. 3. Oke, cari ya. 1. Paham kan? Dua 27, Bu. Dibagi 27 ya. 27 ya. Ya. Average turnaround time-nya ya, 27. Kalian jumlahnya ada berapa mahasiswanya? 37, Bu. Hmm? Jumlah 47. Yang ini, yang di absen. Yang di absensi. Kalau masuk semua berapa? Kalau masuk semua 40-an. 10 lebih kan ya? 48 kayaknya, Bu. 47. 47. Ini yang ada yang semua satu kelas atau gimana, Bu? Yang satu Atau kelas. satu kelas 49-an kalau nggak salah, Bu. Oh, oke. Yang masuk 37 kan? Yang sekarang masuk di apa? Zoom ini. 34, Bu, yang masuk, Bu. 33. 34. 33. 34 sama Ibu. Ya. Oke. Sudah Vivo udah paham ya? Bu. Kalau Vivo udah paham, kita lanjut ke Udah, Bu. algoritma yang selanjutnya. Ini adalah SJF, Shortest Job First. Berarti artinya apa? Yang paling cepat didahulukan. Waktu eksekusi yang paling sedikit atau paling kecil, dia yang didahulukan. Nah, kita pakai yang contoh soal yang Vivo. Yang ini ada P1, P2, P3. Di antara P1, P2, P3, kira-kira kalau menggunakan algoritma yang SJF, yang mana dulu yang akan dieksekusi? P2, P3, P1. P2, P3. Iya. P2, P3, P2, P3, P1. Berarti gen chart-nya adalah ini, bentar.
P2-nya dieksekusi selama berapa menit? Berapa detik? 3 sekund. 3 detik. 3 milisecond. Berarti nanti gencatnya seperti ini ya. Kelihatan nggak? Bu, ya, Bu. Oh iya, Bu. 03 Ya. 30. 30. Ya. P2, P3, P1. P2 dieksekusi dari detik ke-0 sampai detik ke-3. Kalau yang P3-nya dari detik ke-3 sampai detik ke-6. 6. Satunya dari detik ke-6 sampai ke 30. 10. Sekarang, jadi gencat ini, sekarang tentukan waiting time-nya. P1 waiting time-nya berapa? 3. P1. 30. Dia menunggunya 24. 24. P1 kok 24. 6, Bu. 6. 6. P1 waiting time-nya adalah Oh ya, Jajar. 6. 6 ya, 6 detik ya. Lali. Terus P2 waiting time-nya berapa? 0. 0. 0. P3? 3. 3. Oke. Bisa paham ya? Nah, sekarang turn around time-nya. Paham. P1 berapa? P1 24. Long time. 24. 24. 6. Waktu eksekusinya berapa? P1? Waktu eksekusinya 24. 10 ditambah Waiting time-nya berapa? P1. 10 ditambah 24, Bu. Berapa, Faiz? 30 ditambah 24, bukan? Bukan. 6 tambah 30. Hah? 6. Bukan. Apa? Berarti apa waktu tadi rumusnya TAT tadi durasi apa? Durasi running ditambah durasi ready ditambah durasi block. 36. Waktu eksekusinya berapa ini? P1. Oh, P1. Waktu eksekusinya 30, Bu. Oh. 24. Waktu eksekusinya adalah 24. Waktu menunggunya tadi berapa? 6. 6. Berarti 24 ditambah 6 dengan 30. 30. Nah, TAT-nya buat P1 30 ya. Nah, sekarang TAT-nya untuk P2. P2 kan 0. 3 ditambah 2 sih. 0, 3. 3 ditambah 0. Berarti sama dengan 3. 3. Nah, terus sekarang TAT-nya untuk P3. 3 tambah 3. 3 tambah 3. Berapa? 6. Oke, paham ya? Paham. Siap. Oke, itu jika prosesnya datang secara bersamaan. Sekarang, kalau misalkan prosesnya itu datangnya tidak secara bersamaan. Contohnya seperti ini, ada P1, P2, P3, P4. Dia ada arrival time. Arrival time itu berarti waktu kedatangan. Kemudian ada waktu eksekusi. Burst time itu adalah waktu eksekusi. Jadi, yang pertama kali dieksekusi berarti yang mana? Pakai SJF ini, Bu. Ya, pakai SJF. P3. P3. Satu dulu lah. Kenapa kok P1 dulu? Kenapa P1? P1 masih datang dan 2 milisecond seterusnya masih belum Eksekusinya selesai. yang lebih cepat P3, Bu. Nah, yang milih P1, alasannya apa? Karena kan sebelum P2 datang kan P1 dimulai dulu, Bu. Karena kan masih diproses dulu P1-nya. Terus kemudian yang milih P3. P3. Prosesnya bentar, Bu. Burst time-nya. Eksekusinya lebih cepat. Lebih cepat P2 dan Jadi, 3.
Yang benar adalah dia P1 dulu yang harus dieksekusi. Kenapa? Yang dilihat adalah waktu kedatangannya. Yang datang duluan siapa? P1. P1. Ketika P1 datang, proses yang lain belum datang kan? Ya udah, berarti yang dieksekusi adalah P1. Kayak kalian tulis di Genchatnya, berarti tulis adalah P1. Nah, ketika di P1 ketika sedang dieksekusi, P2 datang. iya, ketika di detik kedua dia ternyata datang, ada yang datang. P3, P5 datang. Jadi jika seperti itu, ketika di detik kedua P1 sisa waktu eksekusinya berapa? 5. Sisa Ganti 5. Nah, sekarang ganti P2. dibandingkan waktu eksekusinya P1 dan P2. Berarti 4 dan 5. Yang paling kecil yang mana? P2. Yang mana yang P2. Berarti yang diproses adalah P2. Ketika sampai di waktu kedatangan keempat, tiba-tiba ada yang datang P3. Tadi P2 waktu eksekusinya berapa? 4. 4 dikurangi 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2, berarti dia sisa 2. 2. Berarti P1 sisanya 5, P2 sisanya 2, P3 dia waktu eksekusinya adalah 1. Ya, nah sekarang di detik keempat dibandingkan 1, 2, dan 5. Yang paling kecil yang mana? 1. Berarti P3. P3. Ya kan? Ya. Ketika P3 selesai dijalankan, ternyata P4 datang. Ya. Terus? Ketika P4 itu datang, dia waktu eksekusinya adalah berapa? 4. 2 dilakukan dulu. Bukannya P2. Kok bingung sih? Bentar. Lakukan P2, Bu. P saya datang P2 P3 datang P2 langsung. Karena lebih kecil daripada P4 1. Dimas. Apa? Bingung aja, Dim. Hah? Udah bingung, Dim. Komputernya tak balik kok. Oh, Cuk Dim, eman. Katakan kamera ya. Tujuan. Kena aku. Nek bingung angkat tangan tentang kamera. Ini. Bentar. Santai, Bu, santai. Lanjut, Bu. Dimas. Linggar Wahyuda. Ren, background-mu ndi, Ren? Background pasang, Bro. Ada lagi paling turu kabeh. Halo, Bu, halo. Kita nyampe mana tadi? Jadi, yang pertama adalah P1 dijalankan dulu ya, selama 2 detik. Kemudian P2. P2. Terus kemudian P3. P3. P3.
Terus P2 lagi, Bu. Kemudian P2 lagi. Kenapa kok P2? Karena lebih kecil. Lebih kecil, Bu. 2, yang 4P4 itu 4. Terus P1 sisanya berapa? 5. Oke, berarti yang dijalankan dulu adalah P2. P2. Kemudian Nah, itu setelah P4. P2 selesai, baru kemudian P4. Setelah Lalu P4 P1. baru P1. Tuh. Paham? Paham. Jadi gini ya tulisannya ya. Bentar, saya gencatnya. Tulisannya, Bu. Ya, bentar. Sabar, Dim, sabar. Bingung aku, bingung. Bingung. Angkat tangan nang kamera. Bingung lambaikan tangan. Duduk diem aja. Lambaikan tanganmu, Segi. Nih, kelihatan? Iya. Kelihatan. Bentar, Bu. Ya. Loh, connect responding. Udah nih. Kelihatan? Kelihatan. Nah ya. Kita, dia masih belum nyatet. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Kira-kira waiting time-nya berapa? Untuk yang mana, Bu? Untuk semua. Ya, average. No, yang per proses. hati-hati. P1 0. P1 0. Kok 0? Ah, iya sih, belakang sendiri. Sendiri perasaan. 0 ditambah 11. 11. 11 ditambah 7. Kayak ini sih. Tambah 11 berarti, Bu. 11. Itu 11. Sebentar. Duanya 7. Sepertinya ada yang salah deh. Bentar ya. Ya, Bu. 3. Yang benar yang ini. Coba kalian tulis dulu, nanti saya bahas. Tunggu sebentar. Oh, jadi
Jadi waktu apa? Kalau udah ada proses yang dilakukan gitu nggak boleh ganti gitu ya. Ya, coba kalau ya Pak, kita balik ke pemahaman yang sebelumnya. SJF itu termasuk non preemptif apa preemptif? Preemptif, Bu. Non kan? Yang non preemptif. Ya non. Ya. Ini nggak boleh ganti. Oke. Kalau non preemptif berarti kalau memang misalkan ada proses yang sedang berjalan berarti tidak bisa nggak bisa diambil alih gitu kan ya. Berarti tetap harus sampai selesai. Jadi yang pertama kali datang dulu adalah yang P1. P1. Nah, selesaikan dulu itu sampai 7. Berarti 0 sampai 7 itu P1. 7. Nah, ketika P1 selesai, ternyata ada 3 proses lain yang sudah datang. Yaitu P2, P3, dan P4. Nah, antara P2, P3, P4 nih akan dibandingkan waktu eksekusinya. Jadi kan bandingannya 4, 1, sama 4. Berarti yang paling kecil adalah P3, yang 1. Berarti yang dieksekusi dulu adalah yang P3. 3. Oke, P7 sampai 8. Ketika 8 ya. Nah, kemudian yang dieksekusi setelah itu apa? Yang P2. Kenapa yang P2? Padahal kan waktu eksekusinya sama kan? Datangnya dulu. Ya, karena dia datang duluan, yang P2. Berarti P2 kemudian baru terakhir adalah P4. Datang lebih dulu. Ya, yang P2 datang lebih dulu kan? Iya, Bu. Berarti dari sini waiting time-nya berarti untuk P1 berapa? P1 adalah 0. P2 8. Dia dieksekusinya adalah di detik ke-8. Dia datangnya kapan? 2. Datangnya 2. Berarti waktu nunggunya adalah 8 dikurangi 2. 5. Hah? 8 dikurangi 2 berapa? 6. Ngantuk. 8 dikurangi 2 adalah 6. Berarti waiting time-nya buat P2 adalah 6. Oke. Terus P3, waiting time-nya berapa? 6. P3. Tolong yang nafas. 6. 7 min 1. Kurang 1. Loh, datangnya P3 berapa? 7 min 4. 3. 7 min 4 berarti sama dengan 3. Kemudian P4. P4. 12 min 5. 7. Ya, 12 min 5 sama dengan 7. Terus, dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya. 16 bagi Nah, itu ada itu. 4. 4. Berapa itu? Rata-ratanya 4. 4. Ya. Terus, setelah waiting time, turnaround time-nya. Buat P1, berapa turnaround time-nya P1? 0 ditambah 0 ditambah 7. 0 tambah 7 berarti 7. P2. terus P2. 2, 8 tambah 4. ditambah 6 tambah 2. Tambah 4. 6 ditambah berapa? 6 tambah 4. 10. 6 ditambah 4 jadi 10. 10. 10. Terus yang P3. 3 tambah 1. P3 tambah 4. 1. 4. 3 tambah 1, 4. Yang P4. 7 tambah 4. 11. Ya, 7 tambah 4, 11. 11.
sekarang average dari turnaround time-nya berapa? Aduh, Viro mau. 32 dibagi 4 ya. 8. Berapa? 2 bagi 4. Berapa? 8 ya? Ya. Iya 8, Bu. Ya, sudah paham dari sini? Udah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini ada HRRN, ini ada hubungannya dengan prioritas. Nah, kalau yang untuk yang HRRN ini prioritasnya adalah dihitung dari waktu tunggu plus waktu layanan bagi waktu layanan. Nah, ini kesimpulannya adalah proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek, dia akan memiliki prioritas tertinggi. Jadi kalau yang prioritasnya tinggi, berarti dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Dan proses yang telah menunggu lama itu juga dapat namanya prioritas tinggi. Tetapi untuk yang HRRN ini, contoh soalnya susah saya dapatkan. Saya belum dapat soal yang tentang HRRN. Jadi karena tidak ada contoh soal, jadi saya lanjut ke yang preemptif. Orang ini saya ini bari mangga sampai muni ning kene kuwi. Orang ini saya dhewe, orang takon Itu suaranya siapa ya? Suaranya siapa? Tur. Karan le sopo. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Halo, saya lanjutkan Baik, Bu. ke round robin. Jadi round robin ini sudah berarti masuk ke penjadwalan preemptif. Nah, kalau preemptif itu berarti dia bisa mengambil alih meskipun prosesnya belum selesai. Itu Pak, kita harus masa isinya kita ngebat loh. Tinggal hati itu. Jadi di round robin ini ada yang namanya kuantum. Jadi setiap proses itu punya jatah waktunya. Jadi jika kuantumnya habis, masih kelihatan saya kan? Masih kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Jadi jika kuantumnya habis dan prosesnya belum selesai, maka ya prosesnya harus diubah jadi ready dulu. Nah, jika kuantumnya belum habis, terus dia menunggu event dari input output, dia juga harus nunggu. Nah, jika kuantumnya belum habis tapi proses telah selesai, maka prosesnya akan digantikan oleh proses lain, eksekusi. Jadi ini adalah ketentuannya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya ya. Ada P1, P2, P3. Waktu eksekusinya adalah 23, 6, dan 6. Sedangkan kuantumnya adalah 3. Berarti, apa yang pertama yang harus terjadi? Berarti ketika round robin, berarti yang pertama kali dieksekusi adalah P. Yang dieksekusi pertama kali adalah P berapa?
Halo? P1. Inti eksekusinya adalah P1 dulu. Coba kalian buat gencatnya. P1. Kuantumnya berapa tadi? 3. Kuantumnya adalah 3. Berarti P1 harus dihentikan sampai detik ke-3. Berarti Ya. sisa waktu eksekusi P3 berapa? 20. 20. Berarti 23 dikurangi 3. Terus dilanjutkan dengan P2. 2. P2 berarti dia juga sampai 3 aja. Berarti 3 tambah 3. 6 ya. Berarti sisa waktu eksekusi P2 berapa? 3 detik. Iya, 3 detik. Sisanya dari P2. P3 sekarang. P3 Sama. sama juga. Berarti sisa Sama. waktu eksekusinya adalah Ini sembarangan apa? 3. P3 berarti balik lagi ke Satu. Berarti sisa waktunya berapa? Sisa waktu eksekusi P1. 17. Oke, tinggal 17. Kemudian yang dijalankan adalah P2. Lagi. Ya, kemudian P3 lagi. Berarti P2 dan P3-nya udah habis ya? Habis. Berarti sisa berapa? Sisa P1. Satu. Nah, tadi P1-nya kalian nggak bisa langsung selesai habis P1, tapi nggak dibikin per 3 detik per 3 detik. Tiga. Ini seperti ini. Jadi ketika P3 selesai, sudah habis waktu eksekusinya. Berarti ini kalian lakukan P1 tetapi per 3 detik sesuai dengan kuantumnya. Iya. Jadi gencatnya seperti ini. Nah, dari gencatnya itu waiting time-nya berapa? Waiting time-nya P1. Nol. Yang pertama, berarti kalian ngitungnya adalah per kotak dulu. Per kotak yang ada P1-nya. Jadi untuk yang P1 yang pertama, kotak pertama, dia adalah waiting time-nya adalah 0. Kemudian cari P1 lagi. P1 lagi ternyata di detik ke-9 ada P1. Berarti waiting time yang kedua adalah 9 kurangi yang terakhir kapan? 3. Jadi 9 dikurangi 3. Kemudian ditambah P1 lagi kan P1. P1 lagi ternyata di detik ke-18. Berarti 18 dikurangi 12. Itu nggak ada jedanya kan? Ini dianggap 0 sudah. Berarti waktu menunggunya adalah 0 tambah 9 dikurangi 3 tambah 18 dikurangi 12. Paham? Sini. Sebentar, Bu. Ya, Apa Nafi tolong di-mute. Apa Nafi tolong di-mute. Pacet rere. Pak Nafi tolong di-mute. Suaranya mantul-mantul. Dava.
Kasih. Bu, monggo lanjut lagi. Sudah? Itu untuk yang waiting time-nya untuk P1. Berarti 12 ya. Sekarang untuk yang P2. Untuk yang P2, berarti dimulai dari detik ke 3. Berarti 3 ditambah. Terus kemudian ada P2 lagi kapan? Di detik ke 12. Berarti 12 dikurangi 6. Berarti 3 ditambah dalam kurung 12 dikurangi 6 tutup kurung. Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Untuk yang P3, itu adalah 6, waiting time-nya 6 ditambah 15 dikurangi 9. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke, sekarang kalau turnaround time-nya berapa? AWT itu turnaround time enggak, Bu? Average waiting time. Oh, average. Average. Oh, turnaround waiting time-nya. time. 12 ditambah 12 ditambah 23 yang P1. Berarti TAT-nya untuk P1 adalah 12 ditambah 2, 3. 35. Kemudian untuk P2. 9 ditambah 6. 9 tambah 6. Berapa? 15. Terus kemudian untuk yang P3. 12 ditambah 6. 12 tambah 6. Berarti 18. Kemudian AT-AT-nya. Berarti average turnaround time. Average turnaround time. Dibagi 3, Bu. Iya. Dibagi 3. Iya, jumlahnya itu dibagi 3. Berarti 35 ditambah 15 ditambah 18. Dibagi 3. Berapa? 28 dibagi 3. 68 dibagi 3. Cari ya. 12,5. 22,5. 22,6. 12,3. Ya, 22,67 ya. Ya, 6. Oke. Oke, paham itu yang round robin. Sekarang kita ke SRT. Shortest remaining time. Ini adalah SJF, tapi sama dengan SJF, tapi yang versi preemptif. Jadi jangan sampai bingung antara SRT sama SJF. Kalau SJF berarti dia masuknya non-preemptif. Kalau SRT dia masuknya ke preemptif. Jadi proses dengan estimasi sisa waktu eksekusi terpendek akan dijalankan terlebih dahulu. Proses yang sedang running dapat diambil alih oleh proses baru yang memiliki sisa waktu eksekusi yang lebih kecil. Yang kecil. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi kan? Makanya tadi saya sempat bingung. Jadi, untuk RT ini ada 4 proses. P1, P2, P3, P4. Arrival time-nya sudah ada, first time-nya juga sudah ada. Berarti yang pertama kali dilakukan adalah
1. Karena dia yang datang yang lebih dahulu. Ya kan? Dia dijalankan sampai detik ke-2. Ya, ketika di detik kedua ternyata datang P2. Berarti P1 dikurang P1 sisa waktu eksekusinya adalah 5. Itu dikurangi 2 berarti sama dengan 5. Kemudian yang P2 dia berjalan dieksekusi sampai detik ke-4. 4. Jadi ada sisa 4 dikurangi 2. Tinggal 2. Jadi kemudian dijalankan P3. Ketika di P3 dibandingkan 1, 2, sama 5. Berarti yang paling kecil adalah P3. Berarti yang dijalankan adalah P3. Nah, kemudian ada P4. Ketika P3 selesai ada P4. Nah, ketika P4 ini P4 yang didahulukan. Jadi kalau ada proses baru, berarti proses baru dulu yang didahulukan. Berarti P4 sampai selesai, sampai 9. Baru kemudian ada P1, P2. Karena kan sisanya berarti 2 sama 5. Berarti P2 dulu, baru habis itu P1. Ya, Alvin nggak ada di sini. Hadir. Hadir, Bu. Ya, nggak ada suaranya. Mama Mbak Haji. Pak Haji. Iya, Bu, merhatiin saya, Bu. Merhatiin apa turu? Merhatiin kok, Bu. William nggak ada. William mana Praktek di William? sini, Bu. William nggak ada ya? Sholat. William kok sholat sih kan itu. William dulu. Siapa yang guyu? Rida nggak ada ya? Rida. Sudah? Sudah, Bu. Oke, berarti dari sini. Kang, coba kalian cari waiting time-nya. P1. Waiting time. P1 waiting time. Mungkin, Bu. Hanilah Bu Hani. Kok nyanyi? Tambah nyanyi. Discord. Nah, yuk, P waiting time-nya. P1 berapa? 11. 11. 9, Bu. 9. Plus 9 dari mana? 11 dari mana? Ayo, yang mana dulu? 11. Yang 11? 11 dari belakang itu, Bu. Yang belakang. Kok yang 9? Ya. Ayo. Dari
dikurangi 2 tambah 0. Oke. Yang benar adalah yang 9. Oh iya. Jadi yang 9 itu, kenapa waiting time-nya 9? Berarti P1 itu kan awalnya yang kotak pertama 0 kan ya waiting time-nya ya? Nah, Kita kedua, dia mulainya dari 11. Tapi yang terakhir P1 adalah 2. Berarti 11 dikurangi 2. Berarti P1-nya adalah 9 waiting time-nya. Yang P2 9. Nah, yang P2 7. 9 min 2 7. 7. Ada jawaban lain? 9 min 2 7. Itu Bu, 7. 7 dari mana? 9 kurangi 2. 9 kurangi 4. 9 kurangi 4 tambah 2. Faiz jawabnya apa, Faiz? Apa, Bu? Faiz jawabnya berapa? 7. Bu, 7. 7 juga. Ya, Bu. Jawabannya bukan 7. Salah. P2 datangnya kapan P2? 2 kan, Bu? 2. P2 datangnya 2. P2 ada 2 kotak kan? Kotak pertama. Berarti waiting time-nya berapa kotak pertama? 2. 2 dikurangi 2. Oh. Jangan dimulai detik kedua. Datangnya adalah detik kedua. Berarti 2 dikurangi 2. Berarti 0. Ya kan? Ditambah. Kod P2 yang kotak 2. 5. 9 dikurangi 4. 4. Berarti 5. Berarti P2 5. Berarti waiting time-nya adalah 5. Iya, 5. Nah, sekarang P3. 3, 4. 4 kurang 4, 0. Ya, P3 adalah 0 waiting time-nya. Karena di detik keempat dia baru datang, sudah langsung dieksekusi. 0. 0. P3 0. P4. 0. Iya, P4 juga 0. 0. Ya, paham? Paham. Nah ya. Itu adalah waiting time-nya. Kalian tinggal cari AWT-nya. Sekarang, kalian cari TAT-nya. Sebentar, Bu. P1 kan dilakukan dulu ya, Bu ya? Apa? Jadi kan P1-nya kan dilakukan dulu, jadi kan tinggal 5. 2-nya tinggal 2. Terus P3 langsung dieksekusi selesai. Kok langsung P4, Bu? P4-nya 4, P2-nya kan 2. P4, kenapa kan P4 dulu? Dilihat di sini. Proses dengan estimasi sisa waktu yang terpendek akan dijalankan terlebih dahulu, termasuk proses baru. Berarti proses baru yang mendapatkan prioritas duluan. Jadi kalau misalkan ketika sudah ada yang sudah selesai, habis itu ada proses baru yang juga datang, ya berarti itu dulu yang didahulukan. Oh. Oke. Oke. Sudah ketemu TAT-nya? Iya. P1 berapa? 16. 16 dari mana? 9 tambah 7. 9 ditambah 7. 7. P2. 5 tambah 4, 9. 5 tambah 4, 9. Ya, terus P3. 1. 1. 0 tambah 1.
Ya, P4. 0 tambah 4, 4. Oke. Jadi bisa dicari kan AT-AT-nya? Ya. Oke. Mau ditanyakan lagi tentang FR? Ron Robin? Siang malam tuh mikirin dia. Gak tahu kan dia mikirin gua apa enggak. Jangan bego sama kita. Ya, Ron Robin selesai. Kita lanjutkan ke PS atau priority scheduling. Nah, PS ini itu kan scheduling priority, itu berarti berhubungan dengan prioritas. Jadi setiap proses ini akan diberi yang namanya prioritas. Jadi proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, jika ada proses baru yang masuk dengan prioritas yang lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka akan terjadi pengalihan proses. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Ada 5 proses P1 sampai P5. Prioritasnya adalah 1, 2, 3, 4. Dengan prioritas tertinggi adalah 1. Berarti jika tidak ada informasi tentang arrival time, itu berarti dianggap datangnya hampir bersamaan. Jadi Semakin kecil prioritasnya, semakin diprioritaskan, Bu. Ini tergantung dari ininya, dari contoh soalnya. Kalau misalkan contoh soal ada yang bilang prioritas yang kelima itu adalah yang paling tinggi. Tapi kalau untuk contoh soal ini pasti ada keterangannya. Yang 1 itu adalah yang paling tinggi. Oke, jadi sekarang kita mulai dari jika seperti itu untuk yang PS, yang pertama kali dieksekusi adalah P4. P4. Setelah P4 kemudian P5. P5 kemudian P1. P1, P3. P1 dulu. P3. Baru P3. B2. P2. P2. Oke, silakan dibuat Gantt chart-nya. Bu, waktu kuliah sudah habis, Bu. Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi. Jos, Bapak. Ya, Bu, silakan dilanjutkan, Bu. Jos sih. Kabur. Abdi, tolong Abdi. 3 minggu udah nggak kuliah loh ya. Ya apa? Ini cuma lebih berapa menit loh. Udah diprotes, kon. Enggak, Bu. Lanjutkan, Bu. Tapi jangan mengingatkan, Bu. Jangan sulit-sulit, Bu. Enggak, Obal, Bu. Abdi mungkin ngantuk, Bu. Lendur, Bu. Hilaf. Dia pengen diskorkan, Bu. Siapa itu soalnya siapa? Burung, Bu, burung. Sudah? Pencetnya udah jadi?
Kalau sudah gencatnya, sekarang waiting time-nya buat P1. Waiting time. 12. Waiting time. Waiting time-nya P1 adalah? 12. Iya, 12 ya. 12. Nah, P2. P2 22. 22. P2 adalah 2. 22. 22. P3. 19. 19. P4. 40. P5. 2. Oke. Ya, paham? Alhamdulillah. Ya, sekarang TAT-nya, turnaround time-nya. TAT. P1. P1 TAT-nya. 19. 12 tambah. 7, 19. 12 tambah 7 adalah 19. 11. P2. P2. 24. 22 ditambah 2 ya, 24. Ya. P3. 22. 19 ditambah 3. 22. 22. P4. 2. 0 ditambah 0 tambah 2. 2. P5. 12. 2 ditambah 10. 12. Oke. Di sini ada pertanyaan? Udah, Bu. Bisa bedakan ya. Vivo, Alhamdulillah. SDF, Ron Robin, SRT, dan PS. Alhamdulillah. Oke, kalau emang PS-nya sudah selesai, nanti berkuliahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai ya. Nah, Abdi, untuk Ya, Bu. tugas pertemuan hari ini akan saya share melalui Abdi. Ya, Bu. Siap, Bu. Dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti saya infonya saya berikan ke Abdi semua. Terus rekaman ini Zoom akan saya upload di YouTube. Jadi kalau misalkan kalian ada yang bingung, kalian mau membahas Pak, ingin mengulang lagi, bisa dilihat di YouTube. Nanti saya kasih linknya ke Abdi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ya. Sholatnya kapan, Bu? Kenapa? Halo? Cukup, Bu. Udah ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Iya. saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Sholat.